Para pendiri bangsa telah berhasil merumuskan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, serta merumuskan Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi negara yang terus dipertahankan sebagai konsensus nasional. Meski telah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar, dari waktu ke waktu bangsa Indonesia tetap bersepakat menjadikan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara dengan rumusan yang ada sekarang ini, yakni rumusan yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Hal ini sekaligus menjadi bukti yang kuat bahwa Pancasila adalah titik temu atau kalimatun sawa bagi agama, suku, ras, dan golongan yang beragam di Indonesia. Sebagai ideologi negara, Pancasila merupakan pemersatu bangsa Indonesia yang majmuk sebagai hasil kesepakatan daripada pendiri bangsa, yang dalam bahasa Arab kesepakatan itu disebut sebagai Al-Mitsaq. Pancasila telah menjadi konsensus nasional, Al-Mitsaqul Watani, dari semua golongan masyarakat Indonesia. Bagi umat Islam, Al-Mitsaqul Watani itu mempunyai landasan keagamaan yang kuat pada sejarah terjadinya kesepakatan Nabi Muhammad SAW dengan kelompok-kelompok non-muslim di Madinah yang kemudian disebut dengan Mitsaqul Madinah, atau populer disebut dengan Piagam Madinah. Dalam Al-Quran juga ditegaskan bahwa apabila di antara kamu umat Islam dan suatu kaum non-muslim telah terjadi kesepakatan, maka harus saling menjaga kesepakatan tersebut. An-Nisa 92. Oleh karena Pancasila itu sudah menjadi kesepakatan, maka Pancasila tidak boleh diganti dengan ideologi lain. Begitu juga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tidak boleh diganti dengan sistem yang lain, karena upaya penggantian tersebut berarti telah menyalahi kesepakatan nasional atau mukhalafatul mitsaq. Dalam perjalanan bangsa Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, kita mencatat banyak pihak yang berupaya mempertentangkan antara Pancasila dengan ajaran agama. Sampai saat ini pun upaya-upaya seperti itu masih terus terjadi. Saya berkeyakinan insya-Allah upaya-upaya tersebut tidak akan pernah berhasil. Karena pertama, Pancasila tidak bertentangan dengan agama dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan turunan dari ajaran agama. Yang kedua, Pancasila sudah menjadi kesepakatan nasional. Orang yang masih mempertentangkan antara Pancasila dan agama adalah termasuk orang yang mispersepsi. Bisa saja mispersepsi dari pemahaman agamanya atau dari pemahaman Pancasilanya. Untuk menjaga agar Pancasila tetap dipahami secara komprehensif, maka tidak boleh dipahami secara parsial antara satu sila dengan sila yang lain. Dan diperlukan pemahaman Pancasila secara utuh, sebagaimana dirumuskan dan dipahami oleh para pendiri bangsa. Dengan pemahaman yang utuh seperti itu, berarti Pancasila tidak boleh didorong ke arah pemahaman yang menyimpang, seperti sekularisme, liberalisme, ataupun komunisme. Di sisi lain, agama juga seharusnya dipahami secara moderat dengan tanpa mengorbankan ajaran-ajaran dasar agama, dan sebaliknya bukan pemahaman yang bersifat radikal, ekstrim, ataupun liberal.